Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Salsabila, mahasiswi jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Angkatan 2018, yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan proposal skripsinya yang berjudul Strategi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian tentang Pekarangan Pangan Lestari masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Bogor. Sistematika penulisan terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pencapaian ketahanan pangan dilakukan dengan meningkatkan produksi komoditas pertanian untuk pangan yang beraneka ragam, dengan menerapkan prinsip keunggulan komparatif dan kompetitif, efisiensi, dan berdaya saing. Ketahanan pangan yang ingin diwujudkan juga memperhatikan kualitas pangan yang beragam, bergizi, dan berimbang. Kebijakan untuk pangan diarahkan kepada menyediakan pangan yang cukup bergizi, sehat, beragam, halal, ramah lingkungan, dan bercita rasa bagi semua. Di tengah pandemi COVID-19 ini, Badan Ketahanan Pangan Kementan memiliki persiapan strategi mengenai bagaimana menangani permasalahan COVID-19 tentang kebutuhan pangan. Kementan melalui Badan Ketahanan Pangan membeberkan program terobosan dalam rangka membantu masyarakat sampai dengan tingkat rumah tangga yang terdampak COVID-19 dengan program prioritas bantuan pemerintah melalui kegiatan pekarangan pangan lestari atau yang biasa disebut P2L. Berdasarkan Peraturan Pertanian Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian tahun anggaran 2021 Pasal 7 BB, yaitu pemantapan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, yang dalam hal ini sebagai penanggung jawab kegiatan bantuan pemerintah, kegiatan pekarangan pangan lestari atau P2L, yang dijabarkan juga dalam lampiran pada kolom Badan Ketahanan Pangan. Dengan pedoman umum tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkannya petunjuk teknis kegiatan P2L tahun 2021 oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian menurut keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 83/KPTS/R/C-110/J/10/2020. Peraturan dan pedoman tersebut sebagai dasar proses pelaksanaan bantuan pemerintah kegiatan P2L yang sumber utamanya merupakan dana APBN murni yang didekonsentrasikan menjadi APBN tingkat provinsi. Kegiatan P2L dilaksanakan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga dan mendukung program pemerintah penanganan lokasi prioritas intervensi penurunan stunting. Kegiatan ini dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan, lahan tidur, dan lahan kosong yang tidak produktif sebagai penghasil pangan dalam memenuhi pangan dan gizi rumah tangga, serta berorientasi pasar untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian tentang pekarangan pangan lestari masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Bogor. Dan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui strategi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian tentang pekarangan pangan lestari masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Bogor. Manfaat penelitian terdiri manfaat akademis serta manfaat praktis. Manfaat akademis yaitu melalui penelitian ini diharapkan mampu menjadi nilai tambah bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai tentang strategi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian tentang pekarangan pangan lestari, serta diharapkan menjadi bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya dengan topik pembahasan yang sama. Manfaat praktis yaitu peneliti berharap agar penelitian ini dapat dijadikan referensi atau rekomendasi oleh Kementerian Pertanian Divisi Badan Ketahanan Pangan sebagai bahan evaluasi serta acuan dalam meningkatkan pembangunan ketahanan pangan. Bab 2 ada kajian pustaka, yaitu penelitian terdahulu. Pertama, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Victor Immanuel Boleu, Tania Ayu Sudrajat, Androni Toskeno, Fahnul Samloy, Jackson Saketa yang pada tahun 2021 dengan judul Pemanfaatan Kebun Pekarangan untuk pemenuhan pangan keluarga pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua ada penelitian ditulis oleh Asma Yani yang disebar karya Agatha Peter dan Hanim Rudi R pada tahun 2020 dengan judul Pemanfaatan lahan terbatas dalam menunjang ketahanan pangan di era COVID-19. Dan yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Triman Tapi, Matius Tapi, dan Barban Elvi Hebi Papua pada tahun 2021 dengan judul Langkah Antisipatif Membangun Kemandirian Pangan Lokal Masyarakat di Papua Barat selama masa pandemi COVID-19. Dari ketiga penelitian terdahulu ini sama-sama memiliki persamaan, yaitu sama-sama membahas tentang pemanfaatan lahan pekarangan
untuk pemenuhan kebutuhan pangan di masa pandemi COVID-19, dan perbedaannya untuk penelitian terdahulu yang pertama yaitu memakai pendekatan kuantitatif, dan perbedaan pada penelitian terdahulu yang kedua yaitu sama-sama memakai pendekatan kuantitatif, dan penelitian terdahulu yang ketiga memiliki perbedaan yaitu memakai data sekunder hasil review berbagai sumber dan penelitian. Masuk ke kerangka berpikir yang terdiri dari identifikasi masalah yang ditemukan dalam pengaplikasian program P2L, yaitu penentuan CP atau CL, calon penerima atau calon lokasi. Tujuan adanya program pekarangan pangan lestari adalah untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan, serta meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan berorientasi pasar. Strategi yang digunakan adalah strategi menurut Henry Mintzberg yang terdiri plan, rencana dan tujuan program, ploy, rancangan tindakan, pattern, tindakan yang dilakukan berulang, position, adaptasi terhadap lingkungan, dan terakhir perspektif, yaitu cara pandang, yang menghasilkan strategi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian tentang pekarangan pangan lestari masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Bogor. Bab ketiga ada metodologi penelitian. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan oleh penulis, penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang artinya penelitian ini memberikan gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan serta gejala yang terjadi. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara, dokumentasi, observasi, serta studi kepustakaan. Teknik pengolahan data yang dipakai adalah dengan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi terbagi menjadi dua, yaitu triangulasi sumber serta triangulasi teknik, dan pada penelitian kali ini penulis memakai teknik triangulasi sumber, yang artinya berarti mendapatkan data dari sumber data yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Penentuan informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang. 6 orang informan yang terdiri dari beberapa pengurus program pekarangan pangan lestari. Lokasi penelitian berada di Kementerian Pertanian yang beralamat di Jalan Harsono RM nomor 3, Ragunan, Kecamatan Pasar-Minggu, Kota Jakarta Selatan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.